Ya, tapi kalau misalnya pimpinan tertingginya nggak punya apa ya, tidak punya giroh, semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi kan susah juga, Be. Semangatnya ada, cuman problem stylingan itu duduk soal barangkali itu yang nggak dikuasai. Oh, duduk soal. Kalau semangat ada. Tahu dari mana ya kalau semangat? Oh, di waktu dia calon gubernur aja dia nyemplung ke got, itu kalau nggak punya semangat gimana caranya? Apa beda? Maksudnya apa hubungannya? Ya ada kan kita bicara semangat, Oh, bicara semangat. kira. Oh, okay. Saya aja masih mikir nyemplung ke got, dia nyemplung ke got. Gimana? Jadi problem stylingan duduk soal itu yang harus dikuasai. Oh. Gitu. Closing statement saya, bentuklah pemerintahan tanpa partai politik, itu jalan keluar yang sebaik-baiknya bagi kita untuk menyelamatkan keuangan negara. Saya nggak ada persediaan maaf buat dia. Kenapa? Lah yang lebih gede yaitu dia tinggalkan puluhan juta pemilih di Lebak Bulus, kok nggak minta maaf? Itu kan lebih gede, puluhan juta pemilih Prabowo ditinggalkan begitu aja dia pergi ke Jokowi. Oh begitu. Wah, ini kok Babe bisa marah nih? Oh iya dong, kita tahu bagaimana rakyat berpanas-panasan, rakyat berdesak-desakan, rakyat teriak-teriak suaranya habis, dia pakai ongkos sendiri dan sebagainya. Sekarang dia pergi ke Jokowi begitu aja, ngomong pun nggak sampai gini hari. Kok nggak minta maaf? Jadi persediaan maaf Babe ada habis? Habis, sudah habis. Emang Babe timnya Prabowo kemarin? Kita membantu dia dong. Oh, tapi saya terharu dengan ibu-ibu, dengan mama. Oke. Ya, berjemur di panas, teriak-teriak, penuh pengharapan. Dan mereka tidak mengharapkan apa-apa jikalau Pak Prabowo menang. Kok digituin aja di Lebak Bulus? Ini sudah beratlah buat Gerindra bangkit. Tapi survei masih menempatkan Prabowo nomor 1 dan nomor 2. Maaf Refli Harun, ya kan saya mendingan percaya sama tukang sulap daripada tukang survei. Jadi lebih percaya tukang sulap daripada tukang survei. Iya. Boleh nih dikutip deh, nanti tukang survei marah semua dong. Ya itu kan hak pribadi saya. Oke. Masa nggak boleh? Soalnya sekarang apa-apa ITE, apa-apa ITE. Loh, apa yang ITE? Bang saya percaya sama tukang sulap kok. Oke. Buktinya itu YouTuber yang suka main sulap dulu kan pengunjungnya besar. Oh, siapa namanya? Dedi. Iya. Dedi Corbuzier. Iya kan pengunjungnya besar. Iya kan artinya banyak orang percaya sama dia. Daripada tukang sulap. Daripada tukang survei. Oh, okay. Tapi jangan dikelirukan, bukan tukang survei itu tidak bisa dipercaya. Saya lebih percaya kepada tukang sulap daripada tukang survei. Itu hidupnya. Kalau percaya tukang sulap, ya kan? Kira-kira Prabowo masih ada peluang nggak 2024? Nggak ada lah. Kagak ada. Nggak ada, selesai dia. Selesai. Oh, surveinya tinggi masih. Ya silahkan aja kan. Oh iya, saya harus menjawab lagi kan. Kalau gitu terakhir buat Prabowo apa saran Babe? Ya saya kira buat dia sportif saja ya kan. Ya. Ini berpolitik itu bukan bakat dia. Misalnya pimpinan tertingginya nggak punya apa ya, tidak punya giroh, semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi kan susah juga, Be. Semangatnya ada, cuman problem stylingan itu duduk soal barangkali itu yang nggak dikuasai. Oh, duduk soal. Kalau semangat ada. Tahu dari mana ya kalau semangat? Oh, di waktu dia calon gubernur aja dia nyemplung ke got, itu kalau nggak punya semangat gimana caranya? Apa beda? Maksudnya apa hubungannya? Ya ada kan kita bicara semangat, Oh, bicara semangat. kira. Oh, okay. Saya aja masih mikir nyemplung ke got, dia nyemplung ke got. Gimana? Jadi problem stylingan duduk soal itu yang harus dikuasai gitu. Okay. Oh
Oh, jadi semangat ada. Tapi duduk soal harus dikuasai. Jadi tidak semudah itu kasih rekomendasi ya kamu jualan ya Benur. Oh kamu aja. Jangan segampang itu. Ada nggak problemnya itu sesungguhnya problemnya itu di orang-orang sekitar kekuasaan atau problemnya di dirinya sendiri Presiden Jokowi? Enggak juga. Kalau Andrew kan orang yang Anda maksud di sekitar kekuasaan kan. Andrew yang jadi staf khusus itu. Enggak, maksudnya kalau kita bicara Jokowi ya, itu problemnya di dirinya sendiri dalam proses. Tadi kan nggak paham duduk soal tadi Babe tadi bilang bahasa Belandanya problem stellingen. Problem stellingen ya. Dengar kali. Oke. Apakah masalahnya di diri presiden ataukah orang-orang sekitarnya? Bisa saja. Kan banyak juga kita punya kawan, bersahabat, ini kawan kita nggak bisa hindari desakannya. Kan ada. Itu bukan dalam arti kata membenarkan, tapi dalam arti kata mengerti, ya kan? It can be understood, bukan arti dibenarkan bahwa ada kawan yang tidak bisa dihindarkan keinginannya. Itu biasa dalam pergaulan. Lalu? Untuk menghindarinya apa bisa diputus hubungan dengan itu kawan? Kan nggak semudah itu. Orang kan perlu kawan. Ya, tapi kalau sudah jadi berkuasa, jadi orang nomor satu kan nggak boleh begitu lagi, Be. Ya, memang seharusnya begitu. Tapi bagaimana cara menghindarinya? Saya bilang nggak boleh begitu, seharusnya begitu. Nggak. Bagaimana cara menghindarinya? Karena yang merasakan adalah yang bersangkutan. Bagaimana kita minta yang bersangkutan hindarkan ini bapak, hindarkan ini ibu. Kalau dia perempuan, ya kan? Kalau dia udah berumur, hindarkan nih nenek, kan gitu. Kan itu cara Melayu ya, kita bicara cara Melayu aja, nggak ada maksud apa-apa, ya kan? Tolong hindarkan nih nenek, kan begitu. Kalau dia udah berumur, kalau masih muda, tolong hindarkan nih ibu. Nah itu bagaimana? Saya nggak ngerti ini maksudnya apa ini? Ya maksudnya bisa dimengerti bahwa itu urusan kawan dekat kan. Oh, urusan kawan dekat. Ya. Kita suruh menghindar. Kenapa kakek nggak dihindari tadi? Kan kakek ada juga mungkin. Kakek, ada juga. Ada kayaknya sih. Kayaknya ada ya. Tapi ini negeri lucu juga ya. Peranan besar taunya pada orang berumur ya. Oh gitu ya. Ya mungkin gara-gara Mahathir juga ini atau Joe Biden. Kan nanti Joe Biden 78 dilantik nanti. Dia tanggal ini sekarang udah 78 tahun. Beda. Joe Biden terlihat dia telanjang dada waktu dia nyuci mobilnya yang mewah itu. Terlihat itu otot-ototnya masih oke. Oh. Dia masih oke. Masih oke ya. Jadi walaupun 78 dia punya engine spare part mungkin 50. Oh iya masih bagus lah. Masih bagus ya. Dan kan calon wapresnya itu Kamala Harris. Kalau bisa dikurangi kegemaran dia berbicara bagus. Bagus ya. Karena dia doyan bicara itu Kamala Harris. Termasuk dia juga bilang we stand for Israel, we stand with Israel. Itu kan kebanyakan yang ngomong. Oke. Babe usia berapa sih, Rob? Apa? Babe usia berapa? 78. Sama dengan Joe Biden. Tuan saya dia baru dia Januari baru 78. Enggak, 20 November kemarin dia 78. Kau udah sama saya kan Juli, 2 Juli. Oh, 2 Juli. Kalah dia sama saya menang bulan. Oke, 2 Juli. Dan kayaknya pengalaman politiknya lebih banyak Babe daripada Joe Biden ya. Oh, tapi dia orang pinter lah. Kita harus akui, ya kan. Untuk bagian ini nih, apa yang Babe ingin closing statement kan? Closing statement saya, bentuklah pemerintahan tanpa partai politik. Itu jalan keluar yang sebaik-baiknya bagi kita untuk menyelamatkan keuangan negara. Tanpa partai politik? Tanpa partai politik. Zakon kabinet? Ya? Zakon kabinet. Realistis nggak itu, Be? Realistis. Lalu realistis. Lalu orang-orang ini apa yang mau dicari? Nanti dianggap cari tulang doang nanti. Terserah dia mau ngapain. Ya kan dia suruh di DPR aja. Kan dia sudah ada bantuan partai kan? Iya. Emangnya partai zaman dulu tahun 50. Tapi kan partai-partai melotor semua pengen jadi menteri itu. Iya, tapi jangan dikasih. Oke. Iya. Realistis nggak nanti mereka nggak mau dukung dong kalau begitu. Ya bagaimana cara menyelamatkan negara ini? Kalau nggak ini ambruk nih negara. Kalau begini caranya digeragotin terus. Dan problemnya di partai politik ya? Problemnya di partai politik. Oke. Ya kita berharap bahwa Zakon, pronunciasinya apa? Zakon atau Sakon? Sakon. Sakon ya, Sakon kabinet ya. Dulu sering sekali kita mendengar Sakon kabinet. Iya.
dalam era pemerintahan 50-an ya, 50 sampai 59 itu zaman demokrasi liberal ya. Oh, jago-jago. Demokrasi parlementer. Yeah. Menterinya jago-jago. Dan jujur ya. Selama 9 tahun tidak ada sepotong menteri yang kena perkara. Bahkan sepotong pun gak ada. Kalau sekarang kan ilah Allah, ngitungnya aja kita capek, udah lupa. Tadi ya Babe ngomong, dia minta maaf tuh, Menteri Edi Prabowo minta maaf. Kenapa Babe nggak bisa memaafkan? Bukan yang minta maaf, bukan Edi Prabowo. Yang minta maaf itu atas nama partai, saudara Muzani. Oke. Sekjen. Iya. Iya begitu. Saya nggak ada persediaan maaf buat dia. Kenapa? Lah yang lebih gede yaitu dia tinggalkan puluhan juta pemilih di Lebak Bulus, kok nggak minta maaf? Itu kan lebih gede. Puluhan juta pemilih Prabowo ditinggalkan begitu aja, dia pergi ke Jokowi. Oh begitu. Wah ini kok Babe bisa marah nih? Oh iya dong. Kita tahu bagaimana rakyat berpanas-panasan, rakyat berdesak-desakan, rakyat teriak-teriak suaranya habis. Dia pakai ongkos sendiri dan sebagainya. Sekarang dia pergi ke Jokowi begitu aja. Ngomong pun nggak sampai gini hari. Kok nggak minta maaf? Jadi persediaan maaf Babe ada habis? Sudah habis. Emang Babe timnya Prabowo kemarin? Kita membantu dia dong. Oh, tapi saya terharu dengan ibu-ibu, dengan mama. Oke. Dia berjemur di panas, teriak-teriak, penuh pengharapan. Dan mereka tidak mengharapkan apa-apa jikalau Prabowo menang. Kok digituin aja di Lebak Bulus? Oke. Wah ini luar biasa nih Babe. Baru kali ini saya lihat Babe marah. Tapi setelah marah ketawa lagi. Begitu. Tapi itu serius ya Be. Jadi ini seperti apa jadinya? Ada korupsi dari Partai Gerindra ini? Ini sudah berat lah buat Gerindra bangkit. Tapi survei masih menempatkan Prabowo nomor 1 dan nomor 2. Maaf Refli Harun, ya kan saya mendingan percaya sama tukang sulap daripada tukang survei. Jadi lebih percaya tukang sulap daripada tukang survei. Iya. Boleh nih dikutip deh. Nanti tukang survei marah semua dong. Ya itu kan hak pribadi saya. Oke. Masa nggak boleh? Soalnya sekarang apa-apa ITE. Apa yang ITE? Bang saya percaya sama tukang sulap kok. Oke. Buktinya itu YouTuber yang suka main sulap dulu kan pengunjungnya besar. Siapa namanya? Dedi. Iya. Dedi Corbuzier. Iya kan pengunjungnya besar. Iya kan artinya banyak orang percaya sama dia. Daripada tukang sulap. Daripada tukang survei. Tapi jangan dikelirukan, bukan tukang survei itu tidak bisa dipercaya. Saya lebih percaya kepada tukang sulap daripada tukang survei. Itu hidupnya. Oke, luar biasa. Nah, kalau percaya tukang sulap, ya kan? Kira-kira Prabowo masih ada peluang nggak 2024? Nggak ada lah. Kagak ada? Nggak ada, selesai dia. Selesai? Oh, surveinya tinggi masih? Ya silahkan aja kan. Oh iya, saya harus menjawab lagi kan. Kalau gitu terakhir buat Prabowo apa saran Babe? Ya saya kira buat dia sportif saja ya kan. Ya. Ini berpolitik itu bukan bakat dia. Oke. Bukan bakat dia. Karena itu menteri kan jadi bakat. Oh menteri itu berpolitik ya? Berpolitik nggak gampang Refli. Kita itu mesti ada blood itu. Oke. Kalau nggak ada blood nggak bisa. Artinya mundur aja. Jadi Menteri Pertahanan itu gimana? Bukan Menteri Pertahanan kan Anda bilang berpolitik. Oke. Berpolitik itu dia tidak ada bakat di situ. Itu aja harus aku. Menteri Pertahanan terus. Ya silakan. Tapi Ketua Umum Gerindra berhenti aja. 2024 nggak usah nyalon. Terserah kalau mau nyalon. Kalau Gerindra mau nyalon hak orang nyalon. Oke. Kan kalau nyalon berpolitik lagi dong berarti dia. Kalau nyalon dia berpolitik lagi makanya terserah Gerindra. Oke. Tapi saran Babe tidak usah berpolitik. Berat lah. Jadi politikus itu nggak mudah, berat. Oke. Ini yang ngomong ini politikus senior.